Bab 271, ke 1 Duang. Pertanyaan dan pembicaraan kunci masih berlangsung, layar dengan cepat bergeser ke garis yang sangat panjang, kamera pertama kali dilengkapi dengan pelacakan pan, dari ujung garis, perlahan-lahan dipindahkan ke posisi teratas. Hal yang mengejutkan adalah kamera panning ini sebenarnya bergerak selama 2 menit penuh, dan kecepatan gerakannya sebenarnya tidak terlalu lambat, persis seperti kecepatan orang normal berjalan. Ini memberi semua pemirsa yang menonton TV perasaan yang sangat mengejutkan. Dalam bahasa lensa TV, begitu lensa TV bertahan selama jangka waktu tertentu, itu akan memberikan semacam waktu kepada penonton. Ilusi menjadi lebih panjang. Jelas hanya ada 2 menit rekaman, itu akan memberi penonton perasaan sekitar 10 menit, dan semua orang akan berseru, "Ya Tuhan, tim ini sangat panjang, bagaimana bisa ada begitu banyak orang yang mengantri?" Penonton kemudian memiliki ketegangan di hati mereka, dan mereka menjadi sangat ingin tahu tentang apa yang mereka antre untuk dibeli. Akhirnya, ketika kamera bergerak ke garis depan, saya melihat penjual toko serba ada yang berkeringat yang mengemas 10 bungkus makanan berwarna-warni ke dalam tas dan menyerahkannya kepada pelanggan yang membayar. Apa-apaan ini? Banyak orang dewasa yang menonton TV saat ini telah mengajukan pertanyaan yang aneh. Mereka belum pernah melihat barang ini sebelumnya. Tampaknya ini pasti produk canggih dari luar negeri, sesuatu yang tidak akan pernah dibeli Cina. Hei, bukankah ini ELF hanya mie biasa? Detik berikutnya, suara kekanak-kanakan mematahkan rasa ingin tahu orang tua. Omong kosong, bagaimana ini bisa menjadi mie yang renyah? Orang tua itu berkata dengan tidak senang, dan dia secara naluriah mengira putranya itu omong kosong. "Ayah, aku tidak berbohong padamu, apakah kamu tidak percaya, apakah itu persis sama?" Anak itu cemas ketika mendengarnya, dan dengan cepat mengeluarkan sebungkus mie ELF dari tas sekolahnya dan meletakkannya di atas ayahnya. "Tunjukkan di depan Anda." Orang tua itu tidak menganggapnya serius pada awalnya, tetapi setelah membandingkan satu sama lain beberapa kali, dia terkejut menemukan bahwa kedua produk tersebut terlihat persis sama, dan setidaknya tas kemasannya sangat mirip. "Bagaimana mungkin orang Fusang yang tidak mungkin mengambil mie renyah Waksia?" kita gumam ayah, dan kemudian melihat gambar di TV berubah lagi, seorang reporter memegang mikrofon memegang 2 seluruh paket mie renyah kering diperkenalkan, ini jawabannya. Semua warga Fusang barusan, mereka mengambil jenis kelezatan baru yang disebut mie ELF kering renyah. Saya yakin banyak pemirsa di depan TV yang mengenali mie ELF ini, bukankah hanya mie ELF yang sering muncul di kantin dan toko makanan kita? Benar sekali, ini adalah makanan kami sendiri yang diproduksi oleh Huaxia, dari Huaxia YU, mie renyah ELF yang diproduksi oleh grup Sidakian. Tanda seru. Itu benar, itu tidak mungkin. Ayah menyeka matanya, lalu menatap TV dengan saksama, dan mengabdikan dirinya pada TV. Lalu ada wawancara dengan orang Fusang. Awalnya, saya mewawancarai staf minimarket. Kemudian pramuniaga minimarket tersebut mengatakan bahwa mereka sudah tidak berlibur selama 3 hari. Dia menghabiskan 8 jam sehari dan menggunakannya untuk menjual. Saya bertemu. Kemudian reporter memeriksanya lagi dan bertanya apakah dia benar-benar tidak berhenti selama 8 jam? Lalu dia berkata ya, tidak hanya 8 jam dia bekerja. Itu belum berhenti. Bahkan karyawan lain yang datang untuk menyerahkan shift mereka belum berhenti selama 8 jam, semuanya digunakan untuk menjual mie ELF. Akhirnya reporter memintanya untuk memperkirakan hari di toko. Penjual memikirkan berapa bungkus mie kering ELF yang bisa dijual, dan membagikan 50.000 bungkus, angka yang membuat semua penonton menghela nafas lega. Setelah itu, para wartawan mengunjungi banyak tos serba dan menemukan bahwa ada banyak pelanggan yang mengantri di pintu masuk setiap tos serba. Kemudian mereka mengambil gambar jalanan dan menemukan bahwa banyak orang di jalan juga memegang ELF di tangan mereka. Mie yang renyah dicubit untuk dimakan. Secara keseluruhan, dalam cuplikan TV, tampaknya seluruh kembang sepatu telah ditempati oleh mie garing ELF. Setelah itu, reporter juga mewawancarai banyak pria besar berjas dan bersepatu, termasuk Ito Labi, Presiden toko swalayan 7-11, Ito Toshimasa, Ketua Ito Yokado, dan terakhir Ichiro Honda dari Daisenco Ltd tentang pandangan mereka tentang mie sederhana peri,
dan wawancara di lobi itu adalah yang paling mengasyikan. Bahkan, ketika saya pertama kali melihat produk ini, dan ketika akan dijual di convenience store kami, saya justru menolak. Karena saya pikir Anda tidak dapat membiarkan saya meletakkannya di rak, saya akan segera meletakkannya di rak. Di minimarket kami sudah ada berbagai jenis mie instan, termasuk banyak merek kami sendiri, dan Fusang kami adalah tempat lahirnya mie instan. Mie instan produksi Cina mana bisa lebih laris dari mie instan lokal kita, oke. Jadi sebenarnya saya sangat menolak saat itu, tapi pihak lain sangat tulus. Saya bilang Anda akan membiarkan saya mencobanya dulu. Saya terutama ingin melihat apakah ada banyak bumbu di mie instan ini. Saya tidak ingin mengatakan bahwa banyak bumbu yang ditambahkan ke mie instan, dan rasanya duang. Rasanya sangat segar, manis dan lezat. Akibatnya, pelanggan akan memarahi saya setelah mencicipi, mengatakan bahwa rasa mie instan ini semuanya sudah disesuaikan, jadi Anda harus mencicipinya dulu. Setelah saya memakannya, saya menemukan bahwa rasa mie renyah LF kecil ini sebenarnya berasal dari mie-nya. Sebaliknya, tidak banyak bumbu, hanya sebungkus kecil. Saya memakannya selama seminggu dan merasa sangat enak, jadi saya memutuskan untuk mencoba menaruhnya di rak di Toserba Tokyo. Pada awalnya, penjualannya sangat tidak bagus, tetapi penjualannya meningkat setiap hari. Tunggu sekitar 1 minggu atau lebih, lalu duang, semua hal luar biasa terjadi. Semua orang datang ke Toserba kami dan berbaris, mengatakan bahwa mereka harus mencoba kelezatan Cina ini. Hanya begitu doang, lalu seluruh Fusang pada dasarnya sejalan. Itu luar biasa. Saya belum pernah melihat mie instan sebagus ini seumur hidup saya. Cina, bagus sekali. Tanda seru. Kata Idao Hall dengan acungan jempol di akhir. Segera setelah wawancara ini selesai, semua kesukaan penonton terhadap Idao Hall langsung naik, dan pada saat yang sama, semua suara duang, duang, duang ada di kepala mereka. Di rumah Jia Yapeng, Natsume Haruko yang awalnya memiliki mental menonton teater menjadi bodoh saat melihat Idao Hall, apalagi saat dia duang dan duang, ekspresi seluruh orang tidak tahu itu tertawa atau menangis. Apa yang terjadi pada Haruko? Jia Yue di samping bertanya dengan prihatin. Itu dan orang itu adalah ayahku, kata Natsume Haruko sambil menutupi wajahnya. Kecuali Jia Yapeng, seluruh keluarga terkejut. Kemudian, kamera kembali ke Cina, lalu bos kami Jia muncul di depan kamera dan mulai berbicara dengan wartawan. Ceritakan tentang karya rintisannya di Fusang. Begitu masuk ke Fusang, pertama kali ditentang dan dipertanyakan oleh Asosiasi Penganan Lokal. Meski Dakian melakukan inspeksi keamanan pangan yang paling ketat, namun tetap ditolak oleh asosiasi. Di luar pintu. Kemudian, Chuan Jia, keluarga kami datang untuk meminta kerjasama, tetapi kami ditolak berkali-kali. Akhirnya, ketika kami putus asa, kami menemukan datang Yang Huatang dan bertemu dengan 2 orang teman internasional, Tos Horieto dan Eto Hall. Setelah beberapa dialog dan komunikasi yang bersahabat, Tos Himasa Eto akhirnya memutuskan, seperti yang dia katakan, setelah mencicipi mie ELF yang renyah secara langsung, dia memutuskan untuk memberi Jia Yapeng kesempatan untuk tinggal di Tokyo. Saya akan menjualnya di toko. Akibatnya, bisnisnya tidak bagus di awal. Hanya kurang dari 1.000 kotak yang terjual di minggu pertama. Namun, pada saat kritis, seluruh tim, di bawah kepemimpinan Chuan Jia, tetap bertahan dalam tekanan. Di jalanan, ia melakukan berbagai pemasaran dan mempromosikan produknya. Pada akhirnya, dengan mengandalkan kekuatan mulut ke mulut orang Fusang, mie sederhana pria akhirnya menjadi hit instan, dan menjadi hit di Fusang, hingga sekarang sulit ditemukan. Nah, keseluruhan proses mendongeng memakan waktu sekitar 15 menit, dan kemampuan bercerita Pak Jia juga luar biasa. Seluruh proses penjualan berbicara tentang pasang surut yang terus-menerus. Ada pasang surut, serta klimaks terakhir. Kapan? Sehingga dorongan untuk menekan penonton membuat penonton khawatir dan marah atas penderitaan Chuan Jia. Pada akhirnya, semua kekhawatiran dan kemarahan benar-benar memuncak dengan ledakan wajah jiwa yang garing. Dikatakan bahwa di akhir cerita Chuan Jia, banyak pemirsa di depan TV tidak dapat menahan air mata, bertepuk tangan dengan putus asa, dan tangan mereka merah. Di antara mereka adalah Jia Yue,
Jia Feng, dan ibu serta putri Liu Chuifen. Mereka memandang Jia Yapeng dengan kagum. Ternyata Jia Yapeng begitu hebat dan kehilangan begitu banyak di Fusang, mereka tidak pernah tahu. Suamiku, ternyata kamu sangat menderita di Fuso. Aku tidak pernah mengetahuinya. Natsume Haruko sebenarnya tidak mengerti kisah perjuangan Jia Yapeng, meskipun dia adalah salah satu pihak, ini adalah nomor satu baginya. Dalam proses memahami keseluruhannya kali ini, bahkan dia terharu hingga menitikan air mata, apalagi orang lain. Tentu saja, masih ada orang yang mengetahui kebenaran masalah tersebut, seperti ZHU Kius Hui di samping. Karena senyumnya yang menyesakan, seluruh wajahnya melotot. Bab 272, saya bangga menjadi besar. Setelah Tuan Jia selesai berbicara, pembawa acara akhirnya terlihat sangat tidak sopan dan bertanya, Tuan Jia, bisakah Anda mengungkapkan penjualan akhir mie ELF di Fusang? Ini Jia Yapeng menunjukkan ekspresi keraguan-raguan yang ekstrim. Dia ragu-ragu di depan kamera TV selama sekitar 5 detik sebelum akhirnya berkata, Yah, mulai Juli, sejauh ini, ELF kecil kita hanya makan mie. Di Fuso, lebih dari 70 juta kotak terjual, sekitar 1,4 miliar paket, dan total omset mencapai 21 miliar yen, setara dengan 175 juta dolar AS. 175 juta dolar AS. Apakah Anda yakin ini nomornya? Betul sekali. Suara reporter itu sedikit samar. Hehe, angka ini benar, tentu saja, sebagian untuk dibagikan kepada mitra kami, termasuk biaya produksi kami, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa kali ini saya membawa pulang devisa 1.100 juta dolar AS. Saya akan mengonversi semua 100 juta dolar AS menjadi RMB, yang akan digunakan untuk membangun lebih banyak pabrik di negara ini, merekrut lebih banyak pekerja, dan mendukung pembangunan negara yang lebih cepat di masa depan. Mie ELF sederhana tidak akan terbatas di pasar Fusang. Tujuan saya adalah membuat mie sederhana ELF yang diproduksi oleh orang-orang Huaxia kami di setiap sudut dunia dalam waktu dekat. Manajer umum Jia berkata dengan murah hati bahwa bahkan para reporter pun tidak dapat menahan tepuk tangan ketika mendengarnya, dan telapak tangan pemirsa di depan TV menjadi merah. Akhirnya, setelah berita wawancara disiarkan, layar kembali ke studio, dan pembawa acara mulai merangkum pidatonya. Paragraf ringkasan pidato ini pertama-tama memuji Jia Yapeng dan grup Dakian, dengan mengatakan bahwa grup Dakian telah menjadi perwakilan era baru Cina dan pahlawan dalam bisnis. Kemudian, saya mulai berbicara tentang pentingnya pasar luar negeri bagi Cina, meminta para pengusaha untuk tidak melihat pasar dalam negeri, tetapi lebih melihat ke luar negeri. Jangan selalu berpikir bahwa ada hal-hal baik di luar negeri, andalkan saja uang yang diperoleh dari penjualan sumber daya dan habiskan banyak uang untuk membelinya kembali. Kami ingin menjual barang-barang kami sendiri. Orang Huaxia tidak lebih buruk dari siapapun di dunia, dan produk Huaxia tidak lebih buruk dari produk lain di dunia. Kita harus keluar dengan berani dan berani. Seperti grup Dakian, kami akan terus berekspansi ke luar negeri. Pasar menghasilkan devisa dalam jumlah besar dari luar negeri, yang selanjutnya mendorong pertumbuhan pasar domestik dan membuat kehidupan semua warga menjadi lebih baik. Tanda seru. Terakhir, Cuan Rumah bahkan mengatakan slogan bahwa grup Dakian harus dijadikan contoh, dan perusahaan di seluruh negeri harus belajar dari Dakian. Dunia membuktikan bahwa bangsa Tionghoa adalah bangsa yang unggul, dan bangsa Tionghoa seperti semua bangsa di dunia. Keduanya mampu menghasilkan produk unggulan. Kemudian pertunjukan 1 jam ini berakhir. Chuan Jia menghela nafas lega dan menyentuh dahinya. Itu penuh dengan keringat. Ini adalah pertama kalinya Chuan Jia mengetahui bahwa dia dipuji karena hal ini. Penyiksaan akan datang. Tunggu. Chuan Jia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dengan cepat bertanya kepada ZHU Kius Hui, Kius Hui, apakah Anda sudah mengganti kemasan yang saya minta untuk Anda ganti? Semuanya sudah selesai. Itu dia. ZHU Kius Hui mengangguk dengan penuh semangat. Sekitar sebulan yang lalu, Jia Yapeng tiba-tiba memesan semua mie kering ELF untuk diganti dengan kemasan baru. Tidak hanya mie yang sudah dibongkar yang perlu dikemas ulang, mie yang sudah dikantongi pun harus dibongkar dan dikemas ulang, bahkan mie ELF yang sudah dikirim keluar. Selama belum dijual ke pelanggan,
harus ditarik kembali dan diganti dengan kemasan baru. Ketika dia menerima pesanan ini untuk pertama kalinya, ZHU Kius Hui berpikir bahwa Jia Yapeng sudah gila. Sekarang saya ingat bahwa suaminya benar-benar berpandangan jauh ke depan. Dia telah mengharapkan ini sejak sebulan yang lalu. Sekarang hampir semua LF di pasar adalah pecahan kering yang baru dikemas. Kalau tidak, jika kita baru mulai mengganti kemasannya hari ini, akan terlambat. Mie renyah dalam kemasan lama masih banyak tersedia di pasaran. Pertanyaannya, apa yang berubah antara kemasan baru dan kemasan lama? Nyatanya, tidak ada gerakan besar, hanya detail kecil yang benar-benar diubah. Ingat bahwa pada tanggal 5, Jia Yapeng secara khusus meminta untuk menambahkan slogan iklan pada kemasannya, yang disebut, Kawaii Delicious from the United States. Sekarang slogan ini telah diubah. Di bawah perintah Jia Yapeng, semua kantong kemasan lama dibakar dan diganti dengan kantong kemasan yang dicetak dengan slogan iklan baru, yang berbunyi dari Cina sendiri asli dan enak. Untungnya, Chuan Jia menemukan kesalahan ini tepat waktu, jika tidak, slogan iklannya adalah Amerika dan Kawaii, menjadikannya seolah-olah mie renyah ditemukan oleh orang Amerika dan Fusang. Ini tidak sama dengan propaganda di TV. Ini adalah inovasi dan penemuan kami sendiri, Chuan Jia. Tanda seru. Pengaruh program pertanyaan kunci kali ini sangat besar, jauh lebih besar dari program sebelumnya. Lagi pula, ini adalah program khusus 1 jam, yang merupakan perawatan yang tidak pernah bisa diimpikan banyak orang. Pengaruh konten yang terkandung di dalamnya bahkan lebih luas. Pertama-tama, hampir semua orang Tionghoa bersuka cita secara kolektif. Produk yang awalnya tidak dikenal dijual dalam sekejap. Dalam cerita apapun, itu sendiri sangat dramatis dan komedi, penuh dengan orang. Jembatan kegembiraan dan kegembiraan. Belum lagi ini laporan resmi, dan ada juga penghargaan nasional di dalamnya. Sebagai warga negara ini, rasa substitusi muncul seketika, seolah-olah saya telah menjadi protagonis dari berita ini. Semua orang yang menonton pertunjukan semuanya bersemangat selama beberapa jam, dan beberapa dari mereka bahkan tidak bisa tidur nyenyak ketika mereka bersemangat, dan hati mereka dipenuhi dengan kebanggaan dan kebanggaan yang tak terbatas untuk Ibu Pertiwi. Sejujurnya, di era ini sebenarnya masyarakat Cina sangat inferior, karena dengan reformasi dan keterbukaan, banyak berita, produk, dan program TV asing yang berbondong-bondong ke mereka. Orang-orang melihat mode modern kehidupan orang asing di TV, penuh dengan benda-benda tinggi, dan semua jenis produk asing bermunculan di sekitar mereka, dan pada dasarnya kualitasnya bagus dan fungsi-fungsinya canggih. Penampilannya juga cantik dan murah hati, berkali-kali lebih baik dari produk Huaxia sendiri. Ditambah dengan banyaknya publisitas dan propaganda dari beberapa orang dengan motif tersembunyi, rasa rendah dari bangsa justru semakin hari semakin kuat. Ini juga kasus bahwa akan ada banyak elemen Jepang yang bagus di generasi selanjutnya, dan orang-orang yang menganggap bulan asing itu relatif bulat. Alasannya guys, sejak mereka lahir, mereka telah ditanamkan pada banyak orang Tionghoa yang tidak baik, dan mereka unggul di luar negeri. Bulan mereka adalah ide yang relatif bulat. Ketika orang dewasa, akan sulit untuk mengoreksi ketiga pandangan tersebut. Ke atas. Ketika orang memiliki harga diri yang rendah, yang paling mereka butuhkan adalah mampu membuktikan diri. Jadi, Jia Yapeng ada di sini, Dakian ada di sini. Ketika penonton melihat bahwa produk Huaxia sendiri mampu memicu kegilaan yang begitu besar di pasar luar negeri, terutama setelah upaya sebulan, mereka mampu menjual ratusan juta dolar dalam penjualan yang mengerikan, rasa bangga yang kuat muncul secara spontan. Semakin lama Anda biasanya ditekan dan semakin lama Anda merasa rendah diri, rasa bangga ini akan semakin intens dan tak tertahankan. Jadi, malam itu, rumah Jia Yapeng sekali lagi dikelilingi oleh warga yang sangat antusias. Belum lagi suara petasan yang tiba-tiba terdengar di mana-mana di kota, karena program TV langsung menyebut namanya. Jia Yapeng adalah YU, orang, Dakian adalah perusahaan YU, jadi semua YU, orang kota terjebak dalam karnaval, mereka bersemangat untuk memiliki perusahaan yang menjadi cahaya bangsa seperti Dakian.
Dikatakan bahwa pada hari kedua, grup Dakian menerima lebih dari 100.000 surat terima kasih dalam beberapa bulan berikutnya, dan pada hari kedua, ruang komunikasi grup Dakian secara tak terduga ribuan telur juga diterima. Ini diberikan kepada Dakian oleh orang-orang terdekat. Penjaga keamanan di pintu tidak bisa melakukannya, jadi mereka dengan paksa memasukkan mereka ke ruang tamu. Anda tidak akan berani menghentikannya, jika tidak telur-telur ini semuanya pecah, dan telur-telur tahun ini masih merupakan barang yang sangat berharga. Jadi, dalam beberapa hari ke depan, di kafetaria grup Dakian, karyawan dapat menerima telur rebus setiap hari sebagai makanan tambahan. Dampak paling langsung mengenai penjualan mie kering garing. Saat ini, produksi mie kering renyah Dakian telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan, dengan kapasitas produksi maksimum 50 juta kotak per bulan, dan dealer di seluruh negeri memiliki paling sedikit ada 50 juta kotak dalam stok. Alhasil, hanya dalam beberapa hari saja, 50 juta kotak mie renyah ludes. Mereka semua terjual habis oleh orang-orang yang bersemangat. Mereka merasa bahwa mereka mungkin tidak dapat mengirim telur ke grup Dakian. Beli saja beberapa bungkus mie kering sebagai penyemangat. Ketika orang-orang di seluruh negeri membeli beberapa bungkus mie renyah sebagai dorongan, volume penjualan ini secara alami akan melonjak. Anak ini memiliki pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung. Pengaruh di seluruh Waksia bahkan lebih besar. Secara pribadi, dikatakan bahwa 60% dari pertanyaan komposisi bahasa dalam ujian akhir penelitian ini semuanya ada hubungannya dengan Dakian Group dan keluar. Dan ada puluhan ribu siswa sekolah dasar yang berbicara tentang impian mereka, mengungkapkan dengan penuh semangat bahwa mereka ingin bergabung dengan grup Dakian, menjadi pekerja biasa di grup Dakian, dan membuat makanan terbaik di dunia. Hadapilah. Saat ini, semua orang Dakian bangga dan bangga bergabung dengan grup Dakian sendiri. Tanda seru. Dan Dakian benar-benar telah menjadi merek terkenal di tanah air. Tidak hanya anak-anak saja yang mengetahuinya, bahkan orang dewasa pun pasti mengingat namanya. Bab 273, masing-masing memiliki caranya sendiri. Di malam itu, ada beberapa orang yang tidak benar-benar menonton TV, tetapi keesokan harinya mereka berkumpul bersama. Mereka belajar dari teman, bawahan, atasan, tetangga di lingkungan, bahkan ayah dan anak mereka. Situasi ini, dan kemudian menonton ulang episode program ini dengan rasa ingin tahu melalui siaran ulang atau kaset video. Sebenarnya, CCTV telah mengatur siaran ulang episode ini selama 5 hari berturut-turut, tetapi telah ditempatkan di CCTV 2 set, tetapi selama Anda tertarik untuk menonton episode ini, Anda dapat melihatnya. Sayangku, bajingan ini benar-benar menghasilkan 100 juta yuan dan tidak meneleponku. Misalnya, Chen Liren, dia melihat laporan berita keesokan harinya, dan melompat dengan marah. Ini 100 juta dolar. Benar-benar tidak cukup saudara untuk tidak memanggilnya. Chen Liren mulai bertanya-tanya, lain kali Jia Yapeng pergi ke luar negeri, dia harus membawanya bersamanya bagaimanapun caranya, jadi biarkan semua orang menghasilkan uang bersama. Tapi yang tidak diharapkan Chen Liren adalah sore itu, ayahnya, yang jarang berbicara dengannya, tiba-tiba bertanya kepadanya, apakah Jia Yapeng anak yang berbisnis denganmu? Anak? Chen Liren tertegun sejenak, lalu mengangguk dan mengaku. Ya, kamu akhirnya akan berteman. Ayah Chen Liren mengangguk, lalu berkata, jika kamu ingin berteman di masa depan, kamu bisa berteman dengan seseorang seperti Jia Yapeng, jadi kamu bisa menjaganya di masa depan. Jangan bicara denganmu lagi. Teman-teman, dan anjing yang berantakan itu datang dan pergi, mereka akan membunuh orang di masa depan. Oh, Chen Liren mengangguk patuh. Karena dia adalah seorang teman, perlakukan dia dengan tulus. Saya tidak berpikir dia pernah datang ke rumah kami untuk makan malam. Dia akan membawanya kembali untuk makan dalam beberapa hari. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak tahu di mana rumahnya? Teman-teman. Ayah Chen Liren berkata dengan ringan, dan Chen Liren langsung terkejut. Ayah saya sebenarnya mengambil inisiatif untuk membawa pulang seseorang untuk makan malam. Chen Liren telah hidup selama bertahun-tahun, kecuali seorang anak di kompleks, dia belum pernah melihat ayahnya menunjukkan cinta seperti itu kepada orang luar. Kemudian,
Chen Liren membawa Jia Yapeng kembali secepat mungkin, dan kebetulan ayah Chen Liren kembali untuk beristirahat. Ibu Chen Liren membuat masakannya sendiri, dan mereka berempat mengobrol dengan sangat menyenangkan di rumah. Awalnya, 4 orang berbicara tentang bisnis, dan kemudian secara bertahap datang ke masyarakat. Ketika mereka berbicara tentang sesuatu yang lebih maju, ayah Chen Liren sebenarnya meminta Chen Liren untuk pergi keluar dan membeli bebek panggang Kuan Jude. Chen Liren berkata untuk melepaskan pengasuh di rumah, tetapi diusir oleh ayahnya hidup-hidup. Dia juga meminta Chen Liren untuk pergi sendiri ke Kuan Jude dan membawa kembali bebek panggang panas. Setelah Chen Liren membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk akhirnya pulang, Jia Yapeng dan ayahnya saling memandang dan tersenyum dan duduk bersama, sikapnya tampak jauh lebih mesra dari sebelumnya. Sejak saat itu, selama Jia Yapeng datang ke ibu kota kekaisaran, dia akan mampir ke rumah Chen Li, dan ayah Chen Liren berjalan lancar. Pada akhirnya, dia memiliki masa depan yang tak terbatas dan sering menjadi penyiar berita. Orang seperti itu. Di kehidupan sebelumnya, ayah Chen Liren pensiun dan pulang untuk orang tua pada tahun 2003, meskipun usianya di bawah 60 tahun saat itu. Liu Chuanzi juga menonton program ini melalui siaran ulang. Dia tahu dari Yang Yuan King. Yang Yuan King juga secara khusus merekam rekaman video untuknya. Kedua orang itu menontonnya di kantor ketua. Seluruh pertunjukan. Luar biasa. Bahkan Liu Chuanzi tidak bisa menahan pujian setelah menonton pertunjukan. Ketua, menurut Anda apa yang dikatakan berita itu benar? Yang Yuan King berkata dengan tidak yakin. Dia tidak percaya bahwa seseorang benar-benar dapat menjual mie polos seharga 100 juta dolar. Ini jelas tidak masuk akal, Jia Yapeng yang menyombongkan diri. Betul atau tidak? Saya memasukkan pertanyaan dan pembicaraan kunci. Ini benar. Liu Chuanzi mengetukkan jarinya ke desktop secara berirama, ekspresinya agak ragu-ragu, dan kemudian bertanya kepada Yang Yuan King, "Xiao Yang, kamu ini seorang pria muda. Anda bisa memberitahu saya dari sudut pandang seorang pria muda. Apakah arah saya salah? Mungkin kita harus meratakannya?" Saya pergi ke pertanyaan dan pembicaraan kunci dan efeknya berbeda. Bahkan Liu Chuanzi, seorang bos yang gigih, mau tidak mau merasa sedikit terguncang di hatinya. "Ketua, kami tidak salah teknologi chip. Kami mulai terlambat. Kami pasti tidak akan mengejar ketinggalan. Kami hanya bisa mengandalkan pembelian. Tapi pertanyaan dan pembicaraan kunci ini itu tidak salah. Kita harus benar-benar berkontribusi pada negara dan mendapatkan kembali mata uang asing. Tapi ini bukan konflik. Kami menghabiskan uang untuk membeli chip asing, membawanya ke daratan untuk merakitnya, dan kemudian menjualnya kembali ke luar negeri. Teman-teman, bukankah sama saja mendapatkan kembali devisa?" Yang Yuan King berkata sambil tersenyum. Mata Liu Chuanzi berbinar saat mendengarnya. "Kamu pantas menjadi seorang pemuda, idenya adalah untuk hidup." Liu Chuanzi mengangguk, tapi kemudian dia sedikit khawatir. "Tapi jika kita melakukan sesuatu di tengah, biaya kita akan naik. Selain itu, mungkin sulit bagi orang asing untuk menerima merek Huaxia. Tidak apa-apa mengatakan sesuatu seperti mie renyah, tetapi untuk produk berteknologi tinggi seperti komputer, orang asing mungkin akan lebih mempercayai produk Amerika. Ini bukan masalah." Yang Yuan King penuh percaya diri, bahkan jika kita perlu mentransfer lebih banyak di tengah, biaya tenaga kerja Cina jauh lebih rendah daripada biaya tenaga kerja asing. Bahkan jika kami membayar pajak tambahan di tengah, kami masih mendapat untung besar. Untuk masalah merek, kita bisa menjaga harga seminimal mungkin di luar negeri, selama keuntungannya bisa mempertahankan operasi normal perusahaan asing, meski lebih murah dari perusahaan domestik. Ngomong-ngomong, ini untuk kita orang Huaxia untuk melihat sendiri, untuk memberitahu mereka bahwa Lenovo juga membuat devisa untuk orang asing. Ini akan membuat orang tahu bahwa Lenovo juga merupakan perusahaan nasional yang teliti. Toh, pasar utama kita juga ada di dalam negeri. Ketika saatnya tiba, pasar domestik akan menaikkan harga untuk menutupi hilangnya pasar luar negeri. Baiklah, serahkan hal-hal ini kepada kalian yang muda, saya sudah tua, saya tidak punya waktu untuk melakukan hal-hal ini. Liu Chuanzi menepuk pundak Yang Yuan King dan sedikit tersenyum. "Ketua,
Kami kaum muda memiliki banyak kelebihan dan keberanian, tetapi kami masih membutuhkan kapten tua seperti Anda untuk membantu kami mengarahkan kami. Yang Yuan King berkata dengan tulus. Hehe, kamu bisa hidup dan berbicara, kamu tidak terlihat seperti anak muda. Liu Chuanzi tertawa, lalu berkata dengan sedih, jika Xiao San memiliki setengah dari Eki Anda saat itu, dia tidak akan melakukannya. Haha. Yang Yuan King tersenyum, ada jejak kelicikan di matanya. Beberapa orang mengatakan bahwa Lao San dibawa oleh tangan hitam oleh Lao Yang, dan saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Pada saat yang sama, sebenarnya ada orang lain yang melihat pertunjukan ini, yaitu Ni Guangnan. Saat ini, situasi Tuan Ni Guangnan agak buruk, dan ada desas-desus di perusahaan bahwa kepala teknisi Lenovo Ni Guangnan, yang sebenarnya menghubungi orang luar dan ingin membawa teknologi Lenovo ke orang luar, menghasilkan uang. Apalagi orang luar ini masih punya nama dan marga. Dia adalah Jia Yapeng, mantan murid Laoni, dan sekarang ketua Dakian. Dia selalu kaya. Penatua Ni Guangnan meremehkan hal ini. Dia tidak berpikir ada masalah dengan itu. Lagi pula, dia dan Jia Yapeng tidak menyembunyikan siapapun darinya. Itu normal bagi orang untuk membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Orang tua itu percaya bahwa tubuhnya tidak takut pada bayangan yang bersandar, dan dia tidak pernah memaafkan apapun yang tidak dia lakukan. Tapi Ni Lao sedikit tidak nyaman. Sikap Liu Chuanzi semakin halus. Beberapa waktu yang lalu, Ni Lao menemui Liu Chuanzi, berharap dia dapat menyetujui dana 50 juta yuan dan membiarkan Ni Lao terus menampilkan aliansi tersebut. Proyek pusat elektronik terus mempelajari chip. Liu Chuanzi berjanji, tetapi dia selalu enggan untuk mendapatkan satu senin pun. Dia pergi untuk bertanya 2 atau 3 kali. Dia mengatakan bahwa perusahaan kekurangan dana dan hanya memesan dalam jumlah besar di luar negeri. Pulih, dan ketika rantai modal menjadi sehat kembali, dia akan mengalokasikan uang ke Laoni. Tapi Laoni tidak bisa lagi membawanya. Rekening laboratorium Ni Lao memiliki kurang dari 100.000 yuan. Saat ini, United Electronic Center membutuhkan 1 juta dolar AS untuk membeli satu set peralatan. Ini benar-benar membingungkan Ni Lao, di mana Anda memintanya mendapatkan 1 juta dolar AS. Pada saat ini, siswa lain di bawah Holdni tiba-tiba memberitahu Ni Guangnan dengan berbisik agar dia melihat pertanyaan dan pembicaraan kunci kemarin, yang berisi solusi untuk masalah tersebut. Meskipun saya tidak tahu mengapa masalahnya ada di program berita, Laoni tetap menyempatkan diri untuk menonton program tersebut. Ketika saya melihat Jia Yapeng dalam program tersebut, Laoni benar-benar terpana. Meskipun dia telah mendengar dari Yang Yuan King bahwa Jia Yapeng sangat kaya. Di luar dugaan, Jia Yapeng begitu kaya, dia benar-benar menghasilkan 100 juta dolar AS dalam lebih dari sebulan, yang sebanding dengan pendapatan Lenovo selama beberapa tahun. Laoni juga mengerti apa maksud muridnya, yaitu memintanya untuk meminta bantuan Jia Yapeng. Jia Yapeng sebenarnya mendapat 100 juta dolar AS. Uang 1 juta dolar AS itu pasti hal sepele baginya, asalkan Jia Yapeng mau peralatan itu bisa dibeli kembali dengan uang itu. Ini awalnya adalah solusi yang sangat baik, dan Ni Lao tidak menginginkan barang-barang Jia Yapeng untuk apa-apa. Dia bisa memberi Jia Yapeng sebagian saham di United Electronic Center, yang merupakan bagian dari pertukaran peralatan, tidak ada yang berutang kepada orang lain dari. Sore ini, Ni Lao duduk di laboratorium selama 2 atau 3 jam, hanya melihat berbagai peralatan di laboratorium dengan linglung. Keesokan paginya, Ni Lao pergi ke Liu Chuanzi lagi, dan keduanya bertengkar sengit di kantor. Suaranya sangat keras, bahkan karyawan di sekitar kantor bisa mendengar dengan jelas, tapi pada akhirnya tidak ada yang tahu bagaimana hasilnya. Bagaimanapun, setelah sekitar 1 bulan, United Electronic Center akhirnya mati karena fakta bahwa dana masih ada. Ketiga pihak yang menyumbangkan dana berjalan sendiri-sendiri, dan tidak pernah bertemu satu sama lain sejak saat itu. Tentu saja, pengalaman ketiganya di atas hanyalah mikrokosmos. Dalam beberapa hari terakhir, menurut perkiraan konservatif, setidaknya ada puluhan ribu pengusaha di Cina, baik milik negara maupun swasta. Setelah membaca edisi pertanyaan kunci dan wawancara ini, tenggelam dalam kontemplasi. Pada akhirnya, ribuan pengusaha mengambil keputusan untuk pergi ke luar negeri,
beberapa tahun sebelumnya, atau bahkan lebih dari 10 tahun, untuk mulai bekerja di luar negeri. Meskipun beberapa pengusaha tidak mendapat apa-apa, bahkan ada yang kehilangan uang, beberapa orang selalu terbunuh, dan langit hancur, memungkinkan Cina lepas landas lebih cepat dari sebelumnya. PS, sudah 8 kali perubahan selama beberapa hari berturut-turut, dan ada yang tidak tahan. Besok 4 perubahan, biarkan penulis beristirahat. Saya telah mengumpulkan banyak hadiah dalam beberapa hari terakhir. Saya akan menghitungnya untuk Anda besok. Mari tambahkan beberapa lagi. Bab 274, Saudara Long. Saat waktu memasuki pertengahan Oktober, Jia Yapeng sekali lagi datang ke ibu kota kekaisaran. Kali ini dia datang ke sini, pertama karena Chen Liren mengundang Jia Yapeng ke rumahnya sebagai tamu. Kedua, karena orang yang ingin ditemui Jia Yapeng, Long Brother yang legendaris, yang kebetulan syuting di ibu kota kekaisaran. Sekarang kakak Long adalah bintang lini pertama, tidak peduli apakah dia berada di Hong Kong, Taiwan atau daratan. Sepanjang tahun 1990-an, pada dasarnya tidak ada bintang dengan performa terbaik di Tiongkok yang dapat dibedakan. Semua bintang top adalah bintang Hong Kong dan Taiwan. Di antara selebritas pria, 4 teratas adalah 4 raja surgawi, dan Senin Ganda adalah lalu lintas teratas di tahun 1990-an. Awalnya, masalah ini tidak memerlukan Presiden Jia kita untuk pergi ke sana secara langsung, tetapi Presiden Jia mendengar bahwa kru Saudara Long kebetulan sedang syuting Police Story 3 di ibu kota kekaisaran, dan Saudara Long juga berada di ibu kota kekaisaran, jadi dia pergi secara pribadi. Melihatnya, saya juga tampak tulus. Waktu MR Jia tiba lebih awal dari waktu yang disepakati. The Long Brother masih syuting, dan Michelle Yeoh juga ada. Kedua pihak bertindak dalam peran saingan. Saya harus mengatakan bahwa kakak Long memang bintang seni bela diri yang sangat berdedikasi di industri ini. Pada dasarnya semua adegan aksi dimainkan secara pribadi. Ketika Jia Yapeng tiba, dia sedang syuting adegan melompat dari gedung dan berkelahi. Jia Yapeng secara pribadi menyaksikan Long Brother melompat dari ketinggian gedung 3 lantai, melompat langsung ke atap bungalow terdekat, lalu melakukan berbagai tindakan, dan akhirnya berguling turun dari rumah. Pada dasarnya, itu semua adalah pemandangan nyata, dan Chuan Jia, yang memperhatikan kami, sedikit ketakutan. Namun, ini semua adalah adegan kecil untuk Long Brother. Kemudian, dia merekam beberapa adegan emosional dengan Yang Zikyong. Ketika langit benar-benar gelap, para kru mengumumkan bahwa mereka akan tutup. Maaf, Chuan Jia, saya membuat Anda menunggu. Setelah Big Brother Long selesai mengganti pakaiannya, dia muncul di depan Jia Yapeng. Tidak masalah. Jia Yapeng sedikit tersenyum, saya tidak ingin mereka mengganggu Anda, tetapi ada baiknya melihat Brother Long merekam adegan itu. TN. Ji, terima kasih, kakak laki-laki panjang tersenyum, dan kemudian menemukan bahwa Jia Yapeng telah menatap rambutnya. Dia tidak bisa membantu tetapi berkata sedikit aneh, ada apa, Chuan Jia, apakah rambutku aneh? Tidak masalah. Jia Yapeng menggelengkan kepalanya karena malu. Dia sangat malu untuk mengatakan bahwa dia ingin melihat duang rambut Brother Long dan menambahkan beberapa efek khusus. Benar, aku datang menemui kakak Long hari ini. Saya sebenarnya ingin Anda membuat iklan dukungan untuk salah satu produk dakian kami. Saya tidak tahu apakah Big Brother Long bersedia, Jia Yapeng bertanya sambil tersenyum. Saya tidak tahu apa itu untuk mendukung? Long Brother bertanya dengan rasa ingin tahu. Jia Yapeng melambaikan tangannya, dan Natsume Haruko di belakangnya mengeluarkan sebuah koper dan membukanya. Ternyata itu keyboard dan sesuatu yang aneh. Apa ini? Meskipun Big Brother Long berpengetahuan luas, dia belum pernah melihat barang ini di tangan Jia Yapeng. Ini adalah produk baru yang diluncurkan oleh Dakian, yang disebut mesin mengetik sekolah dasar. Jia Yapeng tersenyum dan menunjuk ke monitor di sampingnya dan berkata, saya tidak tahu apakah nyaman untuk meminjam monitor ini. Biarkan saya menggunakannya. Tolong. Kakak Long mengangguk. Ia pun penasaran seperti apa mesin pembelajaran mengetik komputer itu. Jadi, kami, Chuan Jia, secara pribadi menghubungkan berbagai kabel satu per satu, kemudian menyalakan daya, memasang kaset permainan, dan dengan cepat mengetuk keyboard, dan satu muncul di layar TV.
layar game yang penuh warna, karakter game yang sudah memegang senjata, langsung mulai menyerang. Inilah game besutan Bilibili yang meniru contrat, berjudul Crossing the Line of Fire. Ternyata itu konsol video game, mata saudara Long berbinar, dan Chuan Jia tertawa dan berkata, tidak sesederhana itu. Chuan Jia memberi guru sekolah dasar kaset lain. Dan kemudian tiran sekolah dasar menjadi mesin belajar mengetik, dan ketika kaset diubah menjadi pemutar musik. Bagaimanapun, setiap kali kaset diganti, tiran sekolah dasar bisa menjadi alat yang sama sekali berbeda. Ini adalah hal yang baik. Anda dapat bermain game, dan Anda dapat belajar dan bermain. Sepertinya Chuan Jia akan menghasilkan banyak uang kali ini. Long berkata dengan kagum. Haha, terima kasih atas pujian dari kakak Long, hal pengesahan ini. Tidak masalah, saya pribadi tidak punya masalah, tetapi biaya pengesahannya sedikit di sini, dia ragu-ragu. Sebenarnya dia menyukai produk ini di dalam hatinya, dan dia juga sangat bersedia untuk di-endorse, tetapi nilainya saat ini ada di sini, biaya endorsement masih sangat mahal, saya tidak tahu apakah bos Jia ini mampu membelinya uang. Ini tidak bisa disalahkan pada Big Brother Long. Lagi pula, Jia Yapeng menghubunginya dengan tergesa-gesa. Dia menghubungi agennya kemarin sore dan bertemu di tempat sore ini, jadi kakak Long pergi untuk menyelidiki detail bos. Sebagai warga negara Hong Kong dan Hong Kong, pada dasarnya saya tidak tahu banyak tentang situasi di daratan. Bahkan jika Chuan Jia menjadi pusat perhatian di negara itu beberapa waktu lalu, pihak Hong Kong dan Hong Kong tidak dapat menerima berita apapun. Ini tidak mengherankan. Hong Kong dan Hong Kong selalu percaya bahwa dia adalah orang nomor satu di dunia. Setidaknya di lingkaran Cina, dia adalah orang nomor satu di dunia dan memimpin Cina. Dia berdiri di puncak ekonomi dan melihat ke bawah ke seluruh daratan. Tidak ada seorang pun di Hong Kong atau Hong Kong yang peduli dengan apapun di daratan. Sepertinya para dewa tidak peduli dengan hidup dan mati manusia. Begitu pula dengan Big Brother Long yang sering berlari di daratan, Hong Kong dan artis Hong Kong lebih baik. Saya dapat melihat situasi khusus dari masalah ini, tidak seperti kebanyakan orang Hong Kong dan Hong Kong, yang hidup dalam mimpi sepanjang waktu. Saat ini, tidak masalah jika mereka hidup dalam mimpinya, karena Hong Kong dan Hong Kong memang berada di depan Cina, tetapi mereka masih hidup dalam mimpinya lebih dari 10 tahun kemudian, itu akan sangat buruk. Jadi kakak Lang tidak tahu tentang Presiden Jia ini, dia tidak tahu apa kekayaannya, dan dia sedikit khawatir jika dia mengutip harganya, dia akan menakuti orang lain. Tidak apa-apa, mari kita bayar uangnya, kakak Long, tolong buat penawaran dulu. Chuan Jia tersenyum. Lalu harga dolar 4,5 juta saudara Long berseru. Ini adalah biaya dari beberapa pengesahan lain yang dia tanda tangani tahun ini, yang dianggap sebagai harga sebenarnya. Setelah kutipan selesai, saudara Long memandang Jia Yapeng dengan prihatin, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan jika dia terlalu mahal, dan apakah akan menurunkannya dengan tepat. Lagi pula, penduduk daratan relatif miskin. Ya, apa yang tidak pernah diharapkan oleh saudara Long adalah bahwa Chuan Jia setuju dalam satu tarikan napas tanpa ragu-ragu. Ini memberi saudara Long pertanyaan apakah harganya diturunkan perasaan. Hei, Chuan Jia, apakah ini benar-benar kamu? Saat Jia Yapeng sedang mengobrol dengan kakak Long, sebuah suara terkejut terdengar. Keduanya mendongak dan menemukan bahwa itu adalah pahlawan wanita yang Zikyong. Nona yang mengenal saya? Jia Yapeng tersenyum. Hehe, Chuan Jia benar-benar bercanda, siapa yang tidak tahu model Cina kita di daratan sekarang, kata Yang Zikyong sambil tersenyum. Meski Yang Zikyong berusia 30 tahun ini, ada yang berbeda. Pesona feminin. Apakah Chuan Jia ingin berinvestasi dalam pembuatan film? Yang Zikyong bertanya penuh harap. Tidak, saya ingin meminta Brother Long menjadi pendukung saya. Jia Yapeng tersenyum. Oh, maaf mengganggumu. Ketika Yang Zikyong mendengar ini, dia tiba-tiba pergi dengan sedikit malu. Melihat ke belakang orang lain, Long menghela nafas dan berkata, hidup nona yang ini tidak mudah. Apa yang terjadi dengannya? Chuan Jia bertanya dengan rasa ingin tahu. Apalagi? Saya pikir setelah menikah dengan suami yang baik, saya bisa menjadi istri yang kaya dengan ketenangan pikiran. Tapi di antara yang disebut orang kaya, tidak ada yang bersih.
Jika Anda bercerai, Anda akan salah. Hutang seluruh tubuh, sekarang saya hanya bisa mengambil film di mana-mana. Saya mendengar bahwa saya telah mengambil 6 film tahun ini, dan semuanya adalah film aksi. Sulit baginya Kakak Panjang menghela nafas. Ngomong-ngomong, aku benar-benar memiliki karakter di sini yang cocok untuknya, mata Tuan Jia berbinar. Oh, Chuan Jia juga ingin berinvestasi dalam pembuatan film, saudara Long bertanya sedikit terkejut. Hampir. Sebenarnya, saya sudah membuat film. Ini akan diputar di Hong Kong dan Hong Kong pada 1 Januari tahun depan. Kakak Long harus datang untuk bergabung dengan kita saat itu. No question, selama saya di Hong Kong, saya pasti akan pergi, kata Kakak Long sambil menepuk dadanya. Bab 275, periklanan yang ditingkatkan. Kakak Long berpikir bahwa masalah pengesahan harus diselesaikan untuk sementara waktu, tetapi kami tidak menyangka bahwa Tuan Jia bergerak cukup cepat. Pada hari kedua, dia membawa orang untuk menandatangani kontrak dengan Big Brother Long, dan uangnya langsung pada hari ketiga beralih ke akun, dan ketika dia selesai makan di rumah Chen Li, Tuan Jia mulai mengundang Kakak Long untuk syuting iklan. Kebetulan seluruh kru baru saja menyelesaikan semua peran ibu kota kekaisaran, jadi Jia Yapeng menambahkan 100.000 yuan lagi, yang dihitung sebagai biaya 1 hari kru, dan langsung menyewa seluruh kru untuk membuat iklan untuk dirinya sendiri. Karena hanya ada waktu, Kakak Long tidak menolak, jadi dia langsung syuting iklannya. Kali ini, Chuan Jia langsung memilih untuk mengundang Big Brother Long untuk mendukung, daripada melanjutkan syuting TV atau animasi untuk publisitas, karena kekhasan mesin pembelajaran komputer sekolah dasar. Atau, lebih sederhananya, harga tiran sekolah dasar sangat mahal. Harga satu set lengkap adalah 348 yuan, yang masih tergolong mahal. Bagaimanapun, anak-anak biasa tidak akan pernah mampu membeli uang ini. Faktanya, bahkan sebelum tahun 2010, sebagian besar anak di negara tersebut tidak dapat memperoleh 348 darinya. Jadi tiran sekolah dasar sebenarnya untuk orang tua, dan mereka ingin membujuk mereka untuk membayarnya. Serial TV dan animasi yang diinginkan anak-anak tidak bagus, meskipun Water Margin Heroes sebelumnya dan Four Wheel Drive Brothers juga menarik banyak penonton dewasa, tetapi jumlahnya masih sedikit. Pengalaman pertumbuhan orang dewasa di tahun 1990-an ditakdirkan untuk menentukan bahwa mereka tidak akan tertarik dengan barang-barang anak-anak ini. Pada saat yang sama, kasus bisnis Cina yang sukses tak terhitung jumlahnya telah membuktikan bahwa periklanan, terutama iklan yang mengundang selebritas terkenal, adalah alat pemasaran terbaik di tahun 1990-an. Bukankah mesin pembelajaran Xiao Bawang mengandalkan iklan Big Brother Long, dan dari tahun 1993 hingga 1994, ia memperoleh penjualan yang luar biasa sebesar 20 juta. Saat itu, populasi seluruh negeri hanya 1,2 miliar, setara dengan 1 dari 60 orang yang membeli mesin pembelajaran Xiao Bawang. PS, saya menemukan data ini di Zhihu. Penulis sendiri menganggapnya agak ilusi, tapi sepertinya memang begitu kenyataannya. Jadi Pak Jia memutuskan untuk tidak mengambil risiko, menurut Hulu. Untuk menarik informasi, cukup salin mitos penjualan Xiao Bawang saat itu, dan salah satu langkah paling penting adalah mengundang Big Brother Long untuk mendukung. Tapi jika menyangkut produk yang diendorse oleh Big Brother Long, itu benar-benar muntah. Selalu ada legenda di arena periklanan, yaitu jika ada yang meminta Big Brother Long untuk mengendorse produknya, seringkali akan menjadi populer untuk sementara waktu, namun pada akhirnya harus membayar harga yang sangat tragis, dan bahkan tidak ada lagi. Misalnya, Fen Huang Choke saat itu, dengan dukungan Brother Long, 200 juta botol terjual dalam 1 tahun, dan kemudian menghilang pada tahun kelima. Contoh lain adalah pengesahan pencegahan bawang untuk melarikan diri. Pendiri Bawang Group bercerai dan membuat berita negatif yang beracun tentang bawang, yang menyebabkan penjualan sampo bawang anjlok. Contoh lain adalah pengesahan visi di AI Duo. Bos masuk penjara karena menggelapkan dana publik. Hal yang paling mengagumkan adalah dia kemudian mewakili Duta Besar Anti Narkoba Cina, dan kemudian putranya diketahui menggunakan narkoba. Akhirnya pengesahan Xiao Bawang, dan kemudian pendiri Xiao Bawang, Duan Yongping,
dipecat dari perusahaan. Meski Duan Yongping kemudian membuat BBK, belakangan malah dua pabrik besar merah dan hijau Oppo dan Vivo dibuat oleh Duan Yongping. Meski Duan Yongping sudah sangat makmur, tapi Xiao Bawang sudah mati dan tidak bisa mati lagi. Contoh yang sama terlalu banyak untuk disebutkan, sehingga tidak ada lagi yang meminta Brother Long untuk mendukung produk mereka. Kakak Long hampir berusia 60 tahun, dan dia harus membuat film setiap tahun untuk menghasilkan uang. Kata-kata yang mengerikan. Lalu mengapa Chuan Jia berani meminta kakak Long untuk mengendorse produk tersebut? Alasannya sangat sederhana. Ngomong-ngomong, dalam rencana kami Chuan Jia, mesin pembelajaran komputer tiran sekolah dasar adalah produk satu kali yang dijual setelah gelombang. Merek ini tidak akan digunakan lagi, jadi tidak masalah jika nanti dihancurkan. Inilah bili-bili untuk pelatihan. Kalau tidak, mengapa Pak Jia peduli jika mesin pembelajaran ini disebut mesin pembelajaran mengetik komputer bili-bili? Awalnya, Jia selalu memutuskan bahwa karena dia ingin menyalin, dia harus menyalin semuanya. Jadi Chuan Jia menuliskan semua dua iklan TV dari mesin pembelajaran Xiao Bawang yang telah dia lihat dalam ingatannya. Jangan katakan, setelah Pak Jia berubah pikiran, ingatan ini sangat kuat. Kenangan masa kecil yang menjadi sangat kabur, selama sedikit ingatan, semuanya muncul, dan segera tulis kedua iklan tersebut. Namun melihat kedua iklan tersebut, Pak Jia sedikit khawatir. Iklan pertama disebut Wang Zicheng Long. Ketika saudara kita Long membuka tinju, dia muncul di rumah. Ada seorang anak di sebelahnya yang sedang mengetik di TV dengan mesin belajar mengetik komputer, dan pada saat yang sama berkata, saya pikir saya menggunakan tinju saya untuk melawan dunia saat itu. Sekarang di era komputer ini, anak saya ingin melawan dunia bersama Xiao Bawang. Orang tua di dunia ingin menjadi naga, Xiao Bawang. Masuk akal, iklan ini selalu terlihat ayo, itu benar-benar memalukan. Satu-satunya nilai jual dari iklan ini adalah terlepas dari anak laki-laki, anak atau ayahnya, itu sebenarnya dilakukan oleh kakak Long sendiri, yang memiliki efek lucu di TV. Sebenarnya, iklan untuk chapter ini lumayan. Bab selanjutnya dari Sus Hulang pada dasarnya mengubah lirik lagu Sulang menjadi lirik untuk mempromosikan Xiao Bawang. Dan kemudian bekerja sama dengan adegan kakak Sanglong memegang bendera besar dan sekelompok anak berlarian. Ketika Chuan Jia mengingatnya, dia selalu merasa malu. Tidak, jika seseorang mengetahui bahwa iklan ini ditulis oleh Jia Yapeng di masa depan, bukankah saya akan malu untuk melemparkannya ke rumah nenek saya? Pak Jia membuang pulpen di tangannya, mengira iklan semacam ini benar-benar jika Anda tidak pantas mendapatkan identitas Anda harus membuat iklan yang kreatif. Jadi, setelah banyak perenungan, perbaikan yang putus asa, dan plagiarisme yang tidak tahu malu, Chuan Jia akhirnya menghasilkan dua salinan iklan yang berbeda. Sehari sebelum syuting, Chuan Jia mengambil salinan iklan dan menemukan Big Brother Long. Ketika saudara Long melihat salinan pertama, senyum lembut muncul di wajahnya. Dia menonton seluruh iklan beberapa kali dan mau tidak mau berseru, Chuan Jia, iklanmu sangat bagus. Di mana perusahaan periklanan menulis salinannya? Saya tidak ingin menemukan mereka untuk membantu saya di masa depan. Haha, saya menulisnya sendiri, Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. Luar biasa. Kakak Long mengacungkan jempol pada Chuan Jia, mengungkapkan kekagumannya atas bakat kami. Kemudian kakak Long menonton iklan kedua, dan seluruh ekspresinya runtuh dalam sekejap. TN. Jia, apa kamu yakin iklan ini terlihat seperti ini? Ekspresi Brother Long agak menyakitkan dan kusut. Ya, Chuan Jia mengangguk lagi. Lalu iklan ini, aku juga menulisnya. Chuan Jia berkata dengan bangga. Kali ini kakak Long berhenti berbicara. Iklan ini ditulis oleh satu orang. Mengapa kesenjangannya begitu besar?